Di sini Bapak Wildas ini dari lu habis camping di mana? Monasari, dia habis camping gitu, curang gitu. Oke, sebelum kita terlalu jauh, mungkin kita jadi ini Pak Mandiriana, di tengahnya Pak Wildas, Pak sebelah lagi Pak Eka, supaya kita bisa mengenal para beliau, sebaiknya para beliau mengenalkan diri masing-masing. Cuman sebelum terlalu jauh, ini aku usul panitia ya. Ini kan judulnya Cracking the Code, Secure Open Source Data for Compliance. Kalau dirubah dikit, ya, ini karena ini beliau-beliau ini semua senior di Republik ini. Kalau saya sih, kalau dari para senior ini saya pengen mendengarkan petuah dan nasihatnya supaya bangsa ini bisa maju ke depan seperti apa. Apa ya? Nggak cuma compliance mah, dia pasti compliance. Gimana caranya kita bikin kacau di Republik ini supaya kita bisa berlari ke depan. Jadi ya, kita lebih arahnya ke sana ya. Nanti masing-masing ini punya keahliannya masing-masing. Tapi sebelum ke arah situ, saya akan persilakan para beliau-beliau ini memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari Pak Madi atau dari Pak Eka? Pak Madi itu lagi bisa. Ya, Pak Eka, monggo Pak Eka. Terima kasih Pak Muno. Kan Eka Widarto. Seharian kalau aktivitas atau saya di Jogja di media sementara di Infotek. Saat ini konsepnya lebih pada pengorbanan layanan dan ekosistem. Nah, sektornya cukup beda. Iya, ekosistem. Tapi kalau ngobrol sama Pak Eka ini nggak sensi sebenarnya. Jadi kita akhirnya. Terima kasih Pak Eka. Ini Pak Wildas. Ini orang dasar juga. Ini tidak begini patah ini sebenarnya. Ya, perkenalkan saya Wildas, timnya jadi ya itu perintah beliau tadi. Ya saya ya bersama teman-teman ya dari Super IT, kami bagian dari industri pertahanan untuk mengembangkan solusi pertahanan siber untuk perang, jadi amanahnya semaksimal mungkin. Ini artinya buat perang. Sebetulnya kalau ada mendasar beliau-beliau ini yang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Asik. Pak Mandi, ini kita udah lama banget sih sebetulnya. Silakan Pak Mandi. Saya Imadi yang nama babi suara Jawa. Dari wajah kantor itu Pak, namanya Madi gak ada bagian baru. Iya. Dosen, saya dosen manajemen dan juga pertahanan. Kemudian belajarnya macam-macam seperti ya kalau saya dan tentu saja beberapa hal yang terkait open source dan termasuk yang mengompori lembaga pemerintahan menggunakan sistem open source. Salah satunya itu yang sukses dan dilakukan adalah situs presiden SBY itu dibangun dengan platform cloud. Yang tadi bernama cloud dan itu hanya bisa dilakukan kalau open source. Kemudian kalau para ASN sekarang punya sistem baru itu tidak perlu open source. Jadi artinya sebenarnya open source itu bisa diterapkan pada banyak hal dan sudah memberikan dampak positif. Hanya satu hal kita harus saling cerita dulu. Saya tidak tahu begini begini. Terima kasih. Oh ya, saya satu lagi tadi tadi saya tadi juga punya jadi musisi tapi gagal. Musisi tapi gagal. Si Wilson tadi yang musisi gagal juga. Ini kalau kita tahu sejarahnya, Pak Madi Wiryana ini yang dulu sebenarnya berjuang supaya Linux bisa diadopsi gila-gila di Indonesia. Jadi beliau yang waktu masih belajar waktu S3 di Jerman ya. Jadi orangnya yang ini sebetulnya. Saya waktu itu
nggak se apa gigi Pak Made sih. Saya mah ya gitu doang. Ini parah banget. Oke. Sekarang ini kan bentuknya tahu saya pertanyaan sederhana tadi. Jadi yang ada di kepala saya, kita kira-kira ini nanti sektornya lain-lain ya, sektornya beda-beda. Kalau Pak Made mungkin ke pemerintah, akademisi, Pak Gildas ini bikin produk sendiri dan banyak main di dunia pertahanan. Oke. Jadi cara berpikirnya lain-lain. Nanti Pak Eka ini banyaknya masyarakat ini paling rakyat, masyarakat segala macam. Oke. Pertanyaannya gini deh, pertanyaannya. Ini kita minta waktu para beliau ini buat bisa share sedikit supaya bangsa ini bisa berdaulat dari pengalaman bapak-bapak semua ya. Kita titik strategisnya apa yang harus kita lakukan atau kita kuatkan supaya kita bisa mengibarkan bendera merah putih ke arah sana. Kira-kira itu sih sebenarnya. Mau siapa dulu? Ini semuanya baik ngomong di sini. Pak Made dulu, Pak Made paling semangat. Oke, Pak Made silakan Pak Made. Sebenarnya sih Simpel. Kita kadang-kadang punya banyak ini, Ya. punya A, punya B, tapi sebetulnya kendala kita dan kuncinya itu manusia. Kita mau punya internet, kita mau security, kuncinya ada orangnya. Lu apa aja terserah. Sekarang kita tahu, ini tadi teman-teman kommuniti bulan ya, bulannya sudah SPBB, LBG. Itu banyak pelajaran karena nggak ada orang yang berbeda. Ada apa? SDM-nya karena kuncinya. Disitulah pendidikan bukan gara-gara kampus, itu karena kuncinya. Kenapa? Kita sering salah kaprah dalam mendidik orang memakai komputer. Anak-anak itu untuk belajar bagaimana komputer bekerja, bukan pasif menggunakan produk komputer. Jadi mobilnya ini kita salah. Jadi ketika dia berkembang, dia bukan paham tentang bagaimana sistem bekerja, dia paham bagaimana menggunakan suatu produk. Oke. Nah, dengan adanya open source sebagai pengajar, sebetulnya kita bisa melakukan langkah lebih dalam lagi. Yang tadinya ngajarin orang pakai ini, kita bisa lebih dalam lagi. Oh, Anda punya opsi ini. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan. Kalau saya dosen gila, lu pakai Word, buat tahu zaman dulu nggak ada yang punya software, gue kasih nol. Nggak etis. Lu ngerjain software sistem, lu pakai MATLAB, gue nggak yakin lu membuat CBS buat punya nol. Jadi saya dan golongan agak strict ya, bukan apa-apa. Bahkan dalam Indonesia saya lihat Anda jangan hipokrit, tidak membolehkan mahasiswa Anda nyontek, Anda sendiri nyontek, Anda ini bikin para sumber bacaan. Bagaimana itu bisa mendidik mereka punya itu bisa mendidik gue berani ngoprek supaya sesuatu kalau jadi kata orang tua gue elek jangan dulu Bisa usah jawabannya. itu yang kita harus bangunkan ya. Jadi jelek-jeleknya itu bikinan saya sendiri, saya yang kontrol semuanya. Nah ini sebenarnya di pendidikan harus dimulai. Sayangnya kita sering lupa. Saya tadi musisi ya, kalau kita belajar open source kan kadang-kadang belajar ke dalamnya ya. Buat apa Pak? Dibuat nggak ada yang pakai Linux, coba dulu. Semua pakai Windows. Ngapain sih belajar itu semua pakai itu? Saya tanya. Orang ketika ngamen pakainya organ tunggal. Tapi musisi yang bagus ketika belajar itu belajar musik klasik. Gitu. Kenapa? Kita harus memisahkan alat bantu ketika kita mendidik dengan alat bantu ketika kita bekerja. Belum tentu sama. Alat bantu yang kita gunakan berpendidik adalah alat bantu yang baik untuk dia memahami teknologi itu sehingga bisa mengembangkan teknologi. Bukan alat bantu sebagai pasif menggunakan teknologi. Ini kita sering sekali salah dalam mendidik mahasiswa. Jujur. Sehingga akhirnya kita sulit orang berani membuat sendiri.
Bukan nggak tahu, bukannya nggak mau, nggak tahu, nggak tahu. Karena kan biasa bagian tujuannya. Nah ini yang harus kita hadapi. Sama halnya dengan AI. Saya sering kaget, Pak sekarang nggak usah coding Pak, pakai cloud selesai coding, ya kan? Pertanyaan saya, gimana lu tahu code yang dihasilkan bagus? Ya sama lagi pertanyaannya ya. Jadi memang kita harus membedakan alat bantu yang dipastikan di industri belum tentu itu alat bantu yang baik kalau kita mengajar. Nah, ini yang sering dalamnya open source, terutama ada alat bantu yang baik sekali ketika kita belajar untuk menghasilkan sesuatu. Pertanyaan kita mau ke sana, harus mau pakai suatu produk. Ya kalau dan saya cerita kenapa kita bisa belajar pakai sebelum zamannya cloud, karena kita waktu itu belum ada API zaman ada instruction, boleh kita ada satu, jadi kita bisa operasi, bisa ngerti ya, barang lain masuk paham. Cuma kalau kita kasih satu produk, kita nggak terdalam, nggak bisa paham. Nah, jadi sebetulnya salah satu hal yang menarik dari proses itu adalah membuka kemungkinan orang belajar lebih dalam. Kalau kita tidak melihat itu sebagai aspek yang positif, ya memang kita nggak penting hal itu gitu. Jadi untuk mencapai ke sana kata kuncinya itu pendidikan. Tetaplah pendidikan di dasar, karena gimana kita membuat semangat mahasiswa itu tidak hipokrit. Jujur tantangan terbesar itu bukan di mahasiswa, di dosen. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Pak. Mari berjalan. Di pendidikan nomor 1. Tapi ini kalau kita baca secara adil, Pak Mati sebenarnya mengkritik kurikulum di Republik Indonesia itu. Dan bisa seperti itu sebenarnya sekarang. Mau Pak Eka atau Pak Eka dulu? Monggo Pak Eka. Ini Pak Eka cara pandangnya lain lagi ya, dari pengalaman di lapangannya beliau. Mungkin akan mulai. Tapi nanti mungkin isunya mirip-mirip sih. Cuman beda sudut pandang. Monggo Pak Eka. Ya, terima kasih. Saya tahu juga di sini. Kalau saya dulu pernah seseminar waktu saya di Sekretariat Konsul dengan Pak Mati di Renan waktu kontrol. Oh iya sama dulu. Iya. Saya tuh katakan yang menarik di internet itu kalau saya itu kalau masuk itu mau kayak Sekarang udah hilang ilmunya. Dipotong. Baik, Pak Anam. Jadi untuk menjadikan berdaulat kita itu yang paling diletakkan adalah meletakkan sisi adil di dalam penggunaan dan pengembangan teknologi. Adil. Oke. Benar banget ya. Oke. Nah, pertama misalnya contoh pengalaman saya di lapangan, banyak kesenjangan digital itu karena ada beberapa tidak meletakkan kehakiman ketika melakukan pemanfaatan, distribusi dan pemberdayaan teknologi itu sendiri. Kesenjangan yang tinggi ya. Bisa kota, Jawa, luar Jawa dan Oke. ya, itu yang terjadi. Belum lama istri ke Lampung ngajar itu komputasi dan akhirnya tentang nggak ada signal Pak. Oh. Nggak ada signal. Dan yang menarik gara-gara nggak ada signal dibagi buku itu senang banget mereka. Oh. Akhirnya dia ada keputusan untuk belajarnya saya tanpa tanpa proses. Nah, dari pengalaman ini, ketika keadilan itu dijalankan, ini pengalaman bahwa digital divide itu bahkan bisa diukurkan menuju ke mengurangi income divide. Oh. Iya, jadi dua-duanya digital divide-nya dijalankan, income divide dijalankan. Nah, digital divide ya itu juga sama, bukan sekedar senjang di dalam arti akses digital, tapi lebih jauh adalah perbedaan yang tinggi di dalam SDM di dalam menggunakan atau mengembangkan teknologi itu berdasarkan
hanya pengembangan lingkungan dan dia menyadari bahwa sesuatu itu tidak akan bisa baik kalau karena tidak semua orang suka sesuatu. Akhirnya dengan teknologi itu dia berusaha untuk mengembangkan dari aspek packaging, kemudian dari aspek memasarkan, membuat metode. Akhirnya kalau ibu-ibu itu sekarang masih ada network dan alhamdulillah sekarang bisa rata-rata ibu-ibu itu mendapatkan tambahan penghasilan 2,5 sampai 5 juta. Punya bulan. Per bulan, lumayan bagus bisa. Saya banget itu. Ya, ini yang saya sebut bagaimana digital divide kita pecahkan, bagaimana pemerataan akses digital ditingkatkan kemampuan SDM yang di dalam itu dan menggunakan teknologi dan bagaimana memahami pola baru, bagaimana mereka bekerja sama dan bagaimana mereka memasarkannya. Nah, itu contoh lain untuk membangun keadilan ini itu kita di bidang open source itu yang paling penting pengalaman akan keadilan itu memahami bahwa dalam digital itu ada sumber daya digital yang harus kita kelola dengan baik. Jadi biasa ngobrol dengan Pak Nono, ketika kita masuk ke wilayah desa, bagaimana supaya internet masuk? Yang pertama harus kita lihat tentang apa daya ini. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di diskusi kecil, masyarakat itu akan baik kalau maksimal menggunakan 5% dari pendapatan keluarga. Jadi kalau barang baru itu sekitar 1,5 ya, 75.000. Habis itu, kemudian kita sebagai memahami teknologi meletakkan itu bagaimana untuk itu tetap berjalan dengan sistem. Akhirnya kita membuat pilihan-pilihan misalnya daripada beli alternatif tertentu, kemudian kita mampu membuat satu server yang mampu menjadi router, menjadi load balancing untuk konten delivery itu untuk mengatur itu bisa yang alhamdulillah dari situ juga cakapnya kecil, sehingga logika pembangunan ya untuk meletakkan rata tadi di mana untuk bisa dengan pendapatan yang begitu besar kita dengan cakup yang kecil kita dorong itu sehingga mereka mampu mengadopsi dan adaptasi teknologi dan membangun kesejahteraan dibarengi dengan program-program di sekitarnya dan juga untuk ditingkatkan kemampuannya di digital. Jadi kalau jadi pada saya itu salah satu dari problem di Indonesia itu diantaranya belum membangun teknologi tanpa ideologi. Gitu. Jadi Pancasila dan metode keadilan sosial tidak pernah diletakkan itu di dalam pembangunan teknologi. Sorry, gue pengen nanya. Nanti yang ngomongin Pak Eka pada pusing. Ini yang disebut sama Pak Eka itu luar biasa banget sebetulnya. Saya coba menyederhanakan. Yang dilakukan Pak Eka, ini Pak Eka turun ke desa, ke kampung segala macam dengan kondisi masyarakatnya terbatas. Mereka punya batasan. Gimana caranya? Tadi kan Pak Eka nyebut ini masalah keadilan dari sisi teknologi. Gimana caranya si teknologi masuk supaya masyarakat itu naik? Dan ini naik beneran loh. Tadi contoh ibu-ibu itu tadi 45 ibu di Magelang. Berapa 45? Oh, 25 di daerah Turi ke atas, sentra kami. Turi itu bisa naik 3 juta per bulan pendapatannya. Jadi teman-teman bisnis sadar bahwa yang Pak ngomongin adalah beliau turun lapangan ke desa-desa sana membuat teknologi ini bisa mengangkat derajat orang-orang di desa. Kalau programnya dari pemerintah kan, dia bikin operator, telepon dan teman-temannya, gelar jaringan, lu bayar langganan. Tapi itu tidak berhasil masuk desa. Yang dilakukan mereka, dia masuk ke desa dan dia bisa mengangkat orang desa tadi. Kemudian ya, sorry Pak Eka, aku berusaha menerjemahkan ke bahasa supaya teman-teman ini rada melek.
Soalnya Pak Eka Omong itu luar biasa banget dan beliau turun banget ke lapangan. Ini ceritanya banyak banget ceritanya seperti ini ya. Tadi saya banyak dengerin Pak Eka cerita, ini udah spesial. Ini baru 2 menit aja. Oke. Kalau Pak Made urusannya lebih ke arah SDM banget, dan ini jelas banget kalau Pak Made ngomong, gue dengar ngomong. Lu pemerintah punya program apa aja? Nah, jangan kalau nggak ada manusia itu aja simpel. Cuma kadang-kadang pemerintah kan bikin program, bikin proyek, pengadaan barang, kalau nggak jalan kalau ada manusia, itu poinnya Pak Made. Kalau Pak masalah ini rakyat itu lebar, bukan cuma di kota aja dan di desa segala macam, kita harus bikin adil. Terus ya, nah sekarang industriawannya, ini industri, ini pabrik. Beliau Pak Gildas ini dahsyat banget. Gue coba ngomong dulu, gue juga enak kalau ngomong. Tadi ada ikut ininya Fatika ya? Iya, apa? Ada. Ya pokoknya tadi timnya Pak Gildas sudah share sedikit tadi di kecil. Silakan Pak Gildas. Ini ya terusannya kedaulatan banget loh ya. Menjawab. Siapa yang lulus mau jadi karyawan? Siapa yang mau? Nggak pada mau jadi karyawan, benar loh. Dia udah mau narik karyawan di sana. Gak ada mau. Tunjuk tangan aja nggak mau. Akhirnya ada mau. Siapa menjadi pengusaha? Oh langsung tulis banget dengan pengusaha. Karyawan langsung semua. Jadi kalau memperberat, menurut saya tadi Bim Made sudah bicara SDM, cuma dari angle akademisi. Kalau saya dari angle tadi entrepreneur, industri profesional. Dalam artian satu, ya SDM itu mindsetnya mesti direvolusi. Mindset bangsa kita itu, maaf ya, 80 tahun Indonesia merdeka, tapi masih terkesan bisa jadi salah. Masih sebagai bangsa Irlanda, bangsa jajahan. Kalau melihat orang bule, lebih hebat. Dan itu tercermin di semua lini vertikal horizontal. Dan ya kita yang sudah sering bergaul dengan mereka, kita tahu lah ya, cuma beda kulitnya sama rambutnya, kelakuannya sama aja, prakteknya sama, lihatnya sama. Gue beda. Gue lebih baik. Iya. Nah, satu itu mindset kaitan dengan apa ya? Orang asing itu lebih hebat. Kedua, mindset maunya jadi karyawan. Ya, harusnya mindsetnya jadi entrepreneur, gitu ya. Entrepreneur itu bukan harus kemudian punya perusahaan besar, enggak. Tapi itu mindset. Kenapa waktu kita melakukan sesuatu dengan mindset sebagai entrepreneur, maka cara kita melihat sesuatu akan sama sekali berbeda. Kita akan jauh lebih inovatif dan seterusnya. Dan bangsa kita sangat punya kemampuan di sisi itu. Waktu kita bicara kreativitas, inovasi, ya. Bangsa-bangsa lain, terutama bangsa barat kreatif, ya sebetulnya ya masing-masing bangsa punya keunggulan. Gitu ya. Kalau matematik itu katanya ideal ya, hebat, gitu ya. Terusnya, tapi kalau bangsa kita kreativitas, katanya ada kita, budaya kita dan sebagainya kan luar biasa. Itu yang perlu ditumbuhkan kalau kita mau. Dan open source membuat itu menjadi sangat penting. Dan ya kami di Sipil IT dengan tanda kutip sedikit kreativitas, sedikit berinovasi, kemudian ya kami bisa membuat produk sendiri yang mungkin dipakai di beberapa
militer gitu ya. Tapi nggak bisa bahas di sini. Kemudian yang jadi masalah juga mindset maunya instan, maunya cepat, gitu ya. Nggak bisa. Maunya iya instan, nggak bisa. Ya kalau bicara supir IT dirintis dari 2008, 2005 sebetulnya kan, jadi dari 20 tahun. Waktu kita diskusi sharing sama teman-teman, kita mesti punya buset dari Prancis gitu ya. Pulang salah satu mimpinya, karena saya melihat nih negara-negara maju sudah berpikir tentang keamanan siber di level negara gitu ya. Kalau di kita sama sekali nggak ada yang buat konkret ya peduli lah gitu. Sampai hari ini juga sebenarnya nggak peduli. Iya terus. Oh, ngomong bang. Nah itu tadi pas berikutnya. Jadi kita bilang kita buat yuk produk keamanan siber yang memang buatan kita sendiri dan open source memungkinkan hal itu. Ya, kita adopsi engine-nya, kita improve. Kita buat jadi lebih aman, jadi lebih berguna, jadi lebih mudah dan seterusnya sehingga bisa digunakan. Tapi itu proses panjang, ya. Yang dulu semua orang bilang nggak mungkin dan seterusnya lah, gitu ya. Sekarang ya setelah sekian belas tahun kami di industri pertahanan, baru orang bilang itu bisa gitu. Yang kalau dulu kita berpikir juga nggak mungkin juga, tapi nggak apa-apa kita yakin aja. Kita berjuang supaya bangsa kita bisa mandiri, bisa merdeka. Ya. Kan sekarang kita tidak merdeka. Nah, kemudian hal yang lain tadi soal konsisten. Semua bicara iya, mau, tapi perilakunya tidak demikian. Ya. Termasuk di kalangan tentara misalnya. Wah kalau merah putihnya mereka tentara, betul ya, bertaruh di olahraga. Tapi secara mindset bermasalah. Saya kalau di depan beliau, saya seringkali bertanya, Pak, kalau misalnya saya pegang informasi rahasia negara, saya kirim ke Pak Ono, gitu ya, komandan saya, jenderal saya, tapi lewat jasa kurir orang asing, jatuhnya apa? Bahwa pengkhianat. Kalau pengkhianat hukumannya apa? Ya kalau militer hukum mati, kira-kira gitu, pengkhianat negara. Maka sekarang kita rubah dokumen informasi itu jadi digital. Nah, kalau sekarang pakai WA, jadinya saya pengkhianat bukan Pak? Enggak ada loh satu juga yang berani jawab. Itu isi tentang buat tidak segala macam. Ini juga pengkhianat semua ya. WA semua. Iya, jadi Nanti kalau ada komentar pertanyaan silakan ya, nanti saya buka kesempatan ya. kalau istilah Glimari tadi hipokrit ya nggak, jadi dosen mengajarkan yang baik segala macam, tapi di sini pakai sumber pajakan gitu kan. Terus muridnya dikondisikan pakai sumber pajakan gitu. Guru-guru sekarang juga hipokrit. Murid tidak boleh bersosial media segala macam, tapi untuk kirim tugas harus pakai Discord, pakai WA, pakai apa gitu. Yang muridnya juga diajak berbohong kan, buat install buku akun itu dia mesti berbohong kalau usianya sudah di atas 18 tahun. Iya. Gitu. Jadi itu bikin materinya ngamuk loh. Jadi materinya ada gondok. Ya pokoknya di kita begitu lah isinya. Tadi kalau pakai istilah 5D hipokrit gitu. Kemudian kalau mau aman, kalau mau berdoa sangat sederhana. Konsisten saja hidup kita antara hati, perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan, keputusan, tindakan, gitu ya. Seperti kamu ini konsisten, Glimari konsisten, mereka konsisten, gitu ya. Hanya butuh itu kalau kita mau mandiri. Kemudian kalau secara negara yang dibutuhkan ekosistem. Jadi
end to end gitu ya. Ya orang belajar tentang open source segala macam dan seterusnya, tapi begitu masuk ke market dengan mental mau kerja, mental jadi karyawan, ternyata nggak kepake gitu. Itu jadi masalah. Makanya kalau saya ya mindset yang dibangun, mental yang dibangun sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, dan itu akan merubah sangat banyak apapun yang kita pikirkan, yang kita kerjakan ya, kalau kita sebagai entrepreneur. Dan kami di Security sedang ada kesempatan untuk salah satu produk kami itu diimplementasikan secara luas skala nasional, dan sehingga ada kesempatan untuk kami bisa membentuk ekosistem gitu ya. Karena kalau resource yang kami punya kan sangat terbatas, tapi untuk misalnya support user untuk mengembangkan teknologi tersebut dan segala macam, itu butuh ekosistem. Belum bisa dibahas sekarang gitu ya, tapi ya insya Allah itu bisa terwujud. Kalau itu terwujud ya kita benar-benar butuh puluhan ribu orang-orang yang memang punya idealisme, punya hati gitu ya, senang di open source untuk bisa sama-sama mengembangkan ekosistem itu. Di satu titik saya semakin sering berharap, belum berdoa, berharap kalau kita dia baru gitu. Kenapa? Kalau kita dia baru itu jadi mandiri, mau jadi mandiri gitu. Kalau enggak kita netek terus gitu. Ya jadinya orang diri, jadi anak bayi gitu. Nah itu orang tua saya kalau marah masih gitu. Kalau mau apa tua mau netek, digituin saya. Jadi saya berbeda. Begitu. Terima kasih. Ya, Pak Rus boleh ngasih komentar lagi? Ya udah, tadi mau baru saya kasih. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih beri informasi pada Pak Rus dan teman-teman.